warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nina Julika Nasution dengan NIM 06012466 dari jurusan Ilmu Perpustakaan. Di sini saya akan membahas tentang pendudukan, peran, dan fungsi Pancasila. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar atau prinsip. Sedangkan menurut terminologi, Pancasila adalah falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, falsafah adalah anggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia. Secara singkat, falsafah juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Materi yang kedua yaitu kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang pertama yaitu sila-sila Pancasila menurut kajian antologis. Dasar antologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat secara mutlak monopluralis. Manusia sebagai pendukung utama Pancasila secara ontologi memiliki hal yang mutlak, yaitu terdiri atas susunan kodrat, raga, jiwa, jasmani, dan rohani. Kedua, sila-sila Pancasila menurut epistemologi. Dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dalam konsep dasarnya, yaitu tentang hakikat manusia. Ada 3 persoalan mendasar tentang epistemologi. Yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Ketiga, tentang watak pengetahuan Pancasila. Materi yang ketiga yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea yang artinya gagasan, konsep, dan pengertian dasar atau cita-cita. Sedangkan logos berarti ilmu. Sedangkan secara terminologi, ideologi berarti keseluruhan prinsip norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencakup beberapa pemikiran dan panutan. Materi yang keempat yaitu nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilai di sila ini meliputi dan menjiwai keempat sila lainnya. Orang negara, hukum negara, kebebasan, dan hak asasi manusia harus dijiwai dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini mengandung makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yaitu berbudaya dan beradab. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia, yaitu sebagai manusia, makhluk individu dan sosial. Sila ini juga mengandung
nilai bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme religius, yaitu nasionalisme yang bermoral ketuhanan yang Maha Esa, nasionalisme yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah hakikat uhara merupakan penerjemahan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sila ini juga terkandung nilai demokrasi yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan dalam hidup bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta manusia dengan Tuhannya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.